Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia Permatasari, NIM 2011240124, Prodi PGMI kelas 3D. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Di sini saya akan membuat media pembelajaran untuk anak prasekolah dengan tema organ tubuh bagian luar dan subtema panca indera, yaitu tangan, mulut, hidung, mata, dan telinga. Media pembelajaran ini saya tujukan untuk kelas B atau 0 besar pada usia 5-6 tahun dalam jangka pendidikan 1 tahun. Dalam media pembelajaran yang saya buat ini juga terdapat tujuan yang berkaitan dengan 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Dalam media pembelajaran ini, anak dilatih untuk bersikap jujur, dapat menghargai atau menghormati orang yang lebih tua, dan dapat membantu sesama. Lalu yang kedua, aspek fisik motorik. Anak dilatih untuk dapat menggunakan alat dan menyusun panca indera sesuai fungsinya dengan benar, serta dapat mengajak anak bermain sambil belajar agar dapat menyenangkan anak. Lalu yang ketiga, aspek kognitif. Aspek kognitif ini melatih anak untuk berpikir logis dan mengenali anak pada perbedaan-perbedaan, serta dapat memecahkan masalah anak dalam kesehari-hariannya. Lalu yang keempat, aspek bahasa. Di sini anak dilatih untuk mengerti apa yang dimaksud oleh guru, baik itu sikap perintah ataupun aturan yang diberikan oleh guru. Lalu yang kelima, aspek sosial emosional. Di sini anak dituntut untuk dapat berhubungan baik sesama teman sebaya ataupun guru ataupun orang lain, dan anak dapat menghargai perbedaan setiap individu. Lalu yang keenam, aspek seni. Di sini anak dapat melatih anak untuk dapat berimajinasi dan juga dapat membuat anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan kesenian seperti berolahraga, menari, menyanyi, melukis, dan kegiatan kesenian lainnya. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Alatnya adalah mesin lem tembak, penggaris, pensil, gunting, dan karter. Selanjutnya kita siapkan bahan. Bahannya adalah kardus, karton padi, gambar yang sudah di-print, lem povinal, lem lilin, origami, kertas manggis, perekat kain, dan double tip. Prosedur pembuatannya adalah: yang pertama, kita gunting terlebih dahulu gambar yang sudah di-print. Gunting dengan rapi dan jangan sampai ada gambar yang sobek. Gunting hingga gambarnya habis. Ini adalah contoh penampakan potongan gambar yang sudah digunting dengan rapi. Langkah selanjutnya, kita membuat pola lingkaran dengan menggunakan botol bagian bawah sebanyak 20 pola lingkaran. Setelah pola lingkaran tersebut sudah dibuat sebanyak 20 kali, maka langkah selanjutnya adalah memotong pola lingkaran satu persatu dengan rapi. Ini adalah potongan lingkaran yang sudah dipotong. Langkah selanjutnya, siapkan kertas origami. Langkah selanjutnya adalah menempelkan kertas origami pada kardus yang sudah berbentuk lingkaran. Dan inilah hasil origami yang sudah ditempelkan pada pola kardus. Setelah itu, gunakan double tip di setiap sisi karton padi untuk menempelkan kertas manggis ke karton. Gunakan ke setiap sisi agar dapat melengket dengan sempurna. Setelah itu,
Rapikan sisa bagian dari kertas manggis untuk menutupi seluruh permukaan karton. Inilah penampakan karton padi yang sudah dibungkus dengan kertas manggis depan dan belakang dengan rapi. Sisihkan terlebih dahulu karton yang sudah dibungkusi dengan kertas manggis. Setelah itu kita tempelkan gambar yang sudah digunting pada pola lingkaran kardus. Ini adalah penampakan semua gambar yang sudah ditempelkan pada pola lingkaran kardus. Siapkan perekat kain, lalu gunting dengan ukuran yang sama untuk ditempelkan pada karton padi dan juga pada bawah lingkaran kardus. Tempelkan perekat kain menggunakan lem tembak pada gambar dan juga pada karton padi agar semuanya dapat menyatu. Lakukan pengeleman sampai gambar yang terakhir. Setelah itu, tempelkan juga tulisan afuku atau apa fungsiku yang sudah di-print ke karton padi yang sudah disediakan. Ini hasilnya jika sudah semua gambar dan tulisan ditempelkan pada karton padi. Untuk mengajarkan media ini kepada anak, terlebih dahulu kita lepaskan gambar yang sudah ditempel tadi, kemudian kita suruh anak untuk menempelkan secara mandiri gambar panca indera beserta fungsi-fungsinya dengan benar. Di sini saya sudah mengajak salah satu anak kelas B usia 6 tahun untuk menyusun secara mandiri panca indera berdasarkan fungsi-fungsinya dengan benar. Terlihat di sini, anak dapat menyusun dengan benar panca indera dengan fungsi-fungsinya. Dengan media pembelajaran afuku atau apa fungsiku, saya dapat melatih anak untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dalam masalah yang dihadapinya. Dan saya dapat mengajak anak bermain sambil belajar agar tidak membosankan. Di sini bagaimana saya menilai anak kelas B atau 0 besar dengan media yang saya gunakan. Di sini saya menilai anak dengan mempertimbangkan 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, aspek agama dan nilai moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Dalam 6 aspek ini, anak yang saya ajarkan memenuhi kriteria 6 aspek tersebut dengan cukup, dan saya juga menilai dari motivasi anak dalam belajar dan menyusun panca indera dengan fungsinya yang benar. Di sini juga saya melihat anak tersebut sangat antusias untuk menyusun panca indera tersebut walaupun terdapat masalah-masalah yang dia hadapi, tetapi dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Mengapa penilaian itu penting? Karena sebagai seorang guru, kita dapat mengetahui kemampuan anak sebatas mana, dan untuk kedepannya kita dapat mengetahui kebutuhan untuk kemampuan mereka, sehingga kita dapat mengoptimalkan kebutuhan dan juga kemampuan mereka ke depannya. Sekian dulu video media pembelajaran mengenal panca indera atau afuku. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan juga orang lain. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan anak prasekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.